Selamat pagi Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita akan mulai kebaktian pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami dalam keadaan kami yang baik, kami sehat, kuat. Hingga saat ini Tuhan kami boleh datang tempat ini, kami mau berbakti pada Engkau, kami mau memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, berikan korban syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami rindu beri yang terbaik buat Engkau dalam hidup kami. Dalam setiap pujian kami, penyembahan kami, terutama tubuh jiwa roh kami untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang akan pimpin Tuhan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Allah Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang pimpin kebaktian ini. Urapi siap kami, jamah siap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan kehadirat-Mu dan setiap kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu, selamat pagi, haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, kita memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, amin. Dialah kita yang baik, Dia selalu baik. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan
Kata amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Kita dikasih kesehatan. Saat ini kita dalam keadaan baik, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Ini siap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Siap pengorbananmu dalam hidup kami, siap kebaikanmu dalam hidup kami. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami. Betapa hatiku,
pujikan ini sekali lagi. Betapa hatiku, terima kasih Tuhan. Berterima kasih Kau Mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, katakan di segenap hati kita. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku sebagai hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Sandi. hidupku, jiwa dan ragaku, harta sekali lagi, pakailah hidupku Tuhan sebagai alatmu seumur hidupku. Ini doa kami semua ya Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk dapat dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu dan kami menjadi berkat bagi semua orang. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, ajarilah kami apa yang Engkau kehendaki. Berbicaralah kepada kami. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan segala perkataan Tuhan, dan hanya perkataan Tuhan saja, tidak ada yang lebih. Dan Tuhan menolong supaya hamba-Mu dapat menerangkan semuanya dengan jelas dan dapat diterima dengan baik.
juga Tuhan menolong kami semua yang mendengar, supaya kami semua dapat menerima dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dan juga kami dapat mengerti semua perkataan Tuhan. Roh Kudus menolong kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang telah melayani kami pada hari ini. Tuhan memberkati hidupnya semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati segala apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Ibu Bapak, saya mesti membacakan ini paling tidak mulai hari ini sekali saja, dan nanti mungkin akan selanjutnya akan tampil di video-video kita, ya. Disclaimer, ya, supaya jangan ada orang menuntut, gitu, ya, bahwa semua pengajaran dalam video ini adalah dimaksudkan untuk penguatan iman jemaat lokal Gereja Bethel Tabernakel Plamongan Indah dan simpatisannya. Tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mendiskreditkan pihak lain manapun juga. Dan kedua, apabila ada bagian yang merupakan respons atas pendapat pihak lain semata-mata hanya untuk mencegah jemaat lokal dari pemahaman yang tidak benar. Dan yang ketiga, video yang dipotong lepas dari konteksnya bukan tanggung jawab narasumber maupun pihak gereja lokal Gereja Bethel Tabernakel Plamongan Indah. Ya, ini disclaimer kita, suruh, karena sekarang ini orang mesti hati-hati bicara. Ya, apa yang ada di media itu kadang-kadang bisa dipotong kemudian keluar konteks. Ya, keluar konteks bisa untuk membingungkan, ya, pihak-pihak lain, atau dipotong untuk, ya, kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Hari ini kita belajar dengan judul yang sama dengan minggu lalu, yaitu Wasiat Musa, dan kali ini kita masuk pada bagian yang kedua, ya. Next, slide ketiga. Saya mau tunjukkan kepada Ibu Bapak konstruksi kitab Ulangan, ya, susunannya, ya. Susunannya itu kalau mau dibuat gampang dibagi 3, ya. Pembukaan, kemudian isi yang saya kasih judul Ulangan, dan bagian penutup. Bagian pembukaan itu mulai pasal 1 sampai pasal 4, ya. Dibagi menjadi 2, yaitu pasal 1 sampai 3 riwayat tentang generasi Mesir, ya. Bagaimana orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir selalu atau sering melakukan pemberontakan kepada Tuhan, ya. Namun demikian Tuhan selalu memberikan anugerah dan memelihara mereka. Ini kesetiaan Tuhan, ya. Dan apa yang ditulis itu menjadi gambaran hidup kita juga. Kita seringkali memberontak, tetapi Tuhan itu selalu tidak berhenti anugerahnya. Amin, ya. Tidak berhenti untuk memelihara kita, ya. Kita mesti punya keyakinan ini, ya. Hari-hari ini kalau kita mungkin merasa kesulitan, ya, terutama dalam soal finansial, ingat kepada janji Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, terlebih kita anak-anaknya. Amin, ya. Tuhan pasti memelihara. Anak-anak yang memberontak saja tetap dipelihara oleh orang tua, apalagi Tuhan, ya. Umat Israel memberontak tapi Tuhan terus memelihara. Nah, tapi pada sisi lain tampilkan Tuhan menghukum orang Israel, ya. Namun demikian mereka
Namun demikian Tuhan tidak membatalkan janjinya, ya. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah pasal 4. Pasal 4 isinya ajakan supaya jangan, ya, orang Israel generasi baru ini sama seperti ayah mereka, ya. Nah, pada bagian 1 ini nanti kita akan bicara satu poin catatan kita, yaitu keluhan kekecewaan Musa, ya. Lalu bagian isi itu mulai pasal 5 sampai ayat 26. Ya. Saya sebut dengan ulangan karena dari pasal 5 sampai ayat 26 Musa banyak mengulang, ya, apa yang pernah dia sampaikan, dia ajarkan kepada orang Israel, ya. Yang pertama apa? Pasal 5 tentang 10 perintah. Musa ulang lagi, ya. Di kitab Keluaran sudah ditulis, di sini ditulis lagi. Lalu ayat 6 sampai ayat 13 Musa bicara, ya, mengulang tentang bagaimana mereka mesti hidup, ya, mengasihi Tuhan, ya. Saya sebut dengan judul kehidupan religius, kehidupan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan Tuhan Allah, ya. Dan mereka mesti mengasihi Allah, ya. Hubungan religius, hubungan dengan Allah, mereka mesti mengasihi Allah. Dan juga dinyatakan pada pasal-pasal itu tentang janji berkat, ya. Lalu bagian selanjutnya pasal 14 sampai 26. Ya, saya beri judul atau saya simpulkan dengan judul kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial artinya kehidupan bersama dengan sesama, ya. Tuhan menyuruh orang Israel mengasihi sesamanya. Dan mengasihi itu mesti diwujudkan, ya, dengan apa? Menciptakan atau mewujudkan keadilan sosial. Ya, negara kita itu sila kelimanya adalah apa? Keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial? Nanti kita bicarakan. Nah, pada bagian ini ada 2 hal yang akan kita bicarakan, yaitu alasan kenapa Musa itu mengulang-ulang. Dan yang kedua adalah Musa menyampaikan ada 4 kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian dan diwujudkan keadilan sosialnya, ya. Pasal 27 ayat 34 itu adalah penutup, ya. Bagian-bagiannya dapat Anda lihat nanti pada catatan yang akan saya bagikan setelah ibadah selesai. Ya. Yang pertama kita bicara dulu tentang alasan mengapa Musa mengulang. Ya, alasan pengulangan. Kita akan melihat, ya, catatan ini, ya. Di dalam kitab Ulangan ini Musa banyak menggunakan pilihan kata, ya, atau diksi, ya. Kata-kata atau frase-frase yang sama berulang-ulang. Ya. Bukan hanya itu, Musa juga menceritakan hal yang sama berulang-ulang. Jadi sekali lagi, ciri kitab Ulangan itu apa? Ya, ada hal-hal yang diulang-ulang memang, ya. Nah, yang kedua, Musa juga meminta orang Israel melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Mengajarkan atau membicarakan atau menceritakan Taurat yang Musa ajarkan ini supaya dibicarakan berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Mengapa? Ya, kita baca Ulangan 6 ayat 6 dan 7, 8 dan 9, ya. Saya akan membaca yang kuning saja supaya cepat. Apa yang kuperintahkan haruslah kau taruh dalam hatimu. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya ketika duduk, dalam perjalanan, berbaring atau bangun. 8. Harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu, menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbang kotamu. Ya, nah ini saya kasih gambar. Ini gambar orang Yahudi. Ya, apa yang dipakai itu di tangan dan di jidat. Ya, mungkin tidak terlalu kelihatan, ya. Itu yang mereka sebut dengan tefilin. Ya, yang tadi di ayat 8. Engkau harus mengikatkannya,
menjadi tanda di tangan dan lambang di dahi. Ya, mereka menerima ayat ini secara harfiah. Ya, jadi mereka membuat semacam kotak kubus, di dalamnya mereka tulis kutipan hukum Taurat, ya, ayat-ayat. Nah itu kemudian digulung, dimasukkan di kotak itu, lalu ditempel itu di dahi dan di tangan. Ya. Nah sebenarnya apa sih maksudnya Musa menyuruh orang Israel mengajarkannya berulang-ulang? Ya, sebenarnya ini sama seperti kita orang tua, ya, terutama mama. Kenapa mama berkata hal yang sama berulang-ulang? Misalnya ya kalau mau sekolah, orang tua berkata apa? Belajar yang sungguh-sungguh ya nak, jangan apa? Sekolah jangan apa? Jangan nakal. Besok sekolah ngomongnya sama lagi. Ya. Kalau yang sudah naik motor dipeseni. Apa pesannya? Hati-hati ya di jalan. Tuhan memberkati. Ya. Kenapa mengatakan itu berulang-ulang? Ya, itu sama seperti kalau kita belajar itu membaca berulang-ulang, atau istilahnya orang belajar itu membaca ulang-ulang, itu istilahnya membaca intensif. Ya. Maksudnya apa? Supaya pesan yang disampaikan dapat ditangkap maksimal. Yang tadi di ayat 6 Musa berkata, haruslah kau simpan di dalam hati. Itu tujuannya, supaya apa yang disampaikan itu ditangkap maksimal dan tertanam di hati. Nah kalau tertanam di hati akan mendarah daging. Kalau mendarah daging menjadi cara hidup, cara berpikir. Itu loh tadi yang Tuhan lewat Musa katakan, engkau mesti mengikatkannya menjadi tanda di tanganmu. Tangan itu buat apa? Buat kerja. Cara kita bekerja itu mesti diikat memang. Oleh apa? Firman Tuhan. Kerja mesti jujur. Kerja mesti sungguh-sungguh maksimal. Jangan kalau ada bosnya, wah kelihatan sibuk. Ya. Dalam perjanjian baru Paulus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya. Nah, itu mesti menjadi cara hidup kita. Ya. Dan tadi diikatkan menjadi lambang di dahi. Artinya apa? Cara berpikir firman Tuhan mesti menjadi kerangka berpikir kita. Ya. Seperti mana kalau misalnya ada orang berbuat yang tidak menyenangkan, kerangka berpikir kita apa? Menurut firman Tuhan, jangan membalas, doakan. Ya, kalau dia lapar, berkati, kasih dia makan. Kalau kerangka berpikir dunia kan tidak begitu. Orang yang menyakitkan, yang merugikan, oh ya kalau perlu dihabisi. Ya, nah Tuhan mau, ya. Apa yang diajarkan itu tertanam di dalam hati, ya. Dan tadi dipesani juga, kamu mesti menuliskannya di pintu rumahmu, tiang pintu rumahmu, ya. Jadi di rumah itu mesti ada, ya, semacam kaligrafi, gitu. Orang Tionghoa itu suka bikin kaligrafi, tulisan-tulisan indah itu. Itu biasanya puisi-puisi yang merupakan filsafat, ajaran-ajaran. Ya. Kelompok yang lain juga punya kaligrafi. Nah, mestinya rumah kita itu hiasannya itu. Jangan rumahnya, kamarnya, gambarnya perempuan bugil yang ditonton terus, masuk lihat, berbaring lihat, merem terbayang. Nanti buka mata lihat lagi. Ya terus itu mendarah daging. Menjadi gaya hidup dan cara berpikirnya. Yang bagaimana? Ya mesum. Ya. Jadi mesti memang ditulis itu firman Tuhan. Ya. Dan dikatakan
tulis di gerbang kota. Ya, kalau di negara kita itu kan biasanya kalau di gerbang ada tulisannya. Semarang, dulu zaman saya kecil dulu Semarang Kota Atlas. Sekarang sudah ganti. Kota apa Semarang ini sekarang? Semboyannya saya lupa. Ya. Itu ditulis supaya apa? Menjadi motivasi dan menjadi mindset orang Semarang. Ya. Nah, itu teknik propaganda namanya. Ya. Nah, apa yang penting? Tampilkan. Jadi kita mesti belajar firman Tuhan berulang-ulang. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, ya kadang-kadang ya harus rela. Aku pernah dengar itu. Mungkin Anda masih ingat, tapi yang lain mungkin sudah lupa. Sekarang saya tanya nih sebagai satu contoh. Siapa nama pengemis buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Ada yang tahu namanya? Siapa? Pengemis buta disembuhkan Tuhan Yesus. Ada yang tahu namanya? Tidak ada yang tahu. Lupa. Namanya siapa? Bartimeus. Nah, itu contoh. Ya. Meskipun kita tahu, kita bisa lupa. Ya. Jadi mesti belajar berulang-ulang. Tampilkan. Ya. PIP, Sam. Selain belajar, mesti mendengarkan berulang-ulang. Ya, jadi relakan kita mendengar berulang-ulang. Sama seperti kita juga mendengar mama kita yang mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Ayo belajar, ayo belajar. Terus ngomongnya ya sama. Ya. Saudaraku. Jadi relakan diri kita mendengar berulang-ulang. Dan berikutnya apa? Baca berulang-ulang. Nah, baca ini mesti pakai suara, ucapkan. Ya, seperti Yosua diperintah Tuhan, Yosua 1 ayat 8. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi mesti dibaca dengan suara. Dan mengajarkannya berulang-ulang. Anak kita ini mesti diajari firman Tuhan, diajari yang benar, jangan diajari yang ngajari bales, ngajari gelut. Ya, secara manusiawi kita mungkin punya naluri, anak kita dinakali, kita tidak terima, spontan mungkin kita berkata, ya jangan diam aja toh, bales toh, ya. Tapi kita mesti mengajari yang lebih benar sekarang, ya. Jangan balas. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya, yang kedua, kita akan melihat tentang keluhan kekecewaan Musa. Ya, next, coba ibu bapak perhatikan ayat-ayat ini ya. Ulangan 1:37, 3:26, 4:21. Saya sudah tandai ya. Sebenarnya bisa ditandai lebih panjang, tapi saya kutip klausa pertamanya saja. Kepada aku pun Tuhan murka oleh karena kamu. Ya. Dan ia berfirman, engkau tidak akan masuk ke sana. Jadi ini konteksnya Musa kecewa. Dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke Kanaan. Kenapa? Karena Tuhan murka. Kenapa Tuhan murka? Ya gara-garanya kamu, kata Musa, orang Israel. Diulang lagi pasal 3 ayat 26, tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Ya. Dan kalau kita lanjutkan, dan tidak mendengarkan permohonanku, Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Artinya ada usaha Musa untuk apa? Merengek-rengek kepada Tuhan. Loh Tuhan, mosok ndak boleh loh Tuhan. Aku loh yang bajak mereka ini dari Mesir loh Tuhan. 40 tahun aku layani mereka dengan setia. Kok aku ndak boleh masuk? Tuhan bilang apa? Cukup. Ya. Jangan ngomong itu lagi. Ya. Lagi 4:21. Kemudian Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan seterusnya. Ya.
Ini hal yang sama, tapi Musa sampaikan sampai 3 kali. Next. Ya, BIP. Sampai 3 kali Musa mengatakan hal yang sama. Ya, bahwa Tuhan murka kepadanya gara-gara mereka. Mereka ini siapa? Nah, ingat ya, kitab Ulangan ini disampaikan kepada generasi anak-anak yang waktu orang tua mereka dibebaskan dari Mesir, mereka masih anak-anak atau belum lahir, generasi baru ini, ya. Nah, tapi sebagian dari mereka ngerti, ya, bahwa ya konteks atau peristiwa yang menyebabkan Tuhan murka itu terjadi atau dicatat pada Bilangan pasal 20, ya. Apa yang terjadi waktu itu? Ya, next. Coba kita lihat ya. Bilangan pasal 20, ya. Orang Israel berada di Kades. Ayat 1. Di Kades itu Miriam meninggal dan dikuburkan. Jadi ini satu periode setelah mereka berkeliling 40 tahun. Ini sudah mau masuk ke Kanaan ini, ya. Nah, ayat 2, ketika tidak ada air. Waktu itu tidak ada air. Next slide. Bangsa itu berbantah. Terjemahan baru yang ibu bapak pakai, bertengkar. Bangsa itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, andai saja kami binasa waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan. Ya, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Ayat 5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Berarti yang ngomong ini adalah generasi yang lama, generasi Mesir, tapi tinggal sisa-sisanya saja, ya, sisa-sisa generasi lama yang belum mati. Nah, mereka ini masih mau mati saja, tabiatnya masih sama, ya, suka bersungut-sungut dan mempersalahkan Musa, ya. Nah, kalau ibu bapak mempelajari Alkitab dengan teliti dan pernah membaca kitab Keluaran dan juga membaca kitab Bilangan, next, maka ibu bapak akan tahu bahwa Bilangan pasal 20 itu adalah peristiwa yang istilahnya déjà vu. Déjà vu itu adalah peristiwa yang kalau kita ngalami sesuatu yang kok kayak aku pernah ngalami kayak gini, ya, mengalami sesuatu yang sama, ya, pada peristiwa yang beda, pada waktu yang beda, mungkin juga pada tempat yang beda, tapi ada rasa yang sama, ya. Yuk tampilkan, ya, yaitu di mana? Di Keluaran pasal 17, ya. Nah, kenapa disebut déjà vu? Karena peristiwa ini sebenarnya dua peristiwa yang beda, serupa tetapi tidak sama, ya. Kalau namanya serupa berarti ya pasti tidak sama, ya. Kita ini serupa dengan Tuhan tapi ya tidak sama, ya. Tuhan punya kemuliaan, kita tidak, ya. Bedanya apa? Di pasal 17, ya, orang Israel juga bersungut-sungut karena tidak ada air, tapi peristiwanya baru saja mereka keluar dari Mesir, ya, baru sampai mereka, ya, di padang gurun Sin, belum sampai ke Gunung Sinai, belum, ya, masih di jalan, baru berapa minggu keluar dari Mesir, ya, itu di bagian awal. Nah, di Bilangan 20 itu peristiwanya ya sama, tidak ada air, tapi kejadiannya 40 tahun kemudian, yaitu tadi ada catatan pentingnya, saat Miriam mati. Di mana? Di tempat itu, di Kades, ya. Nah, Bilangan pasal 20, ya, menuliskan Musa, ya, orang Israel bertengkar dengan Musa, ya, dan yang bertengkar siapa? Tadi saya sebut
generasi Mesir yang sudah mengembara 40 tahun. Ya. Next ya, BIP. Lihat bilangan 20 ayat 8 ya. Ketika tidak ada air itu, Tuhan di kitab bilangan berkata kepada Musa begini, ambillah tongkatmu. Ya, ayat 9, Musa mengambil tongkat itu. Tuhan bilang ambil tongkat itu, Musa mengambil tongkat itu. Berarti Musa sudah benar. Sudah benar. Ya, soal mengambil tongkat sudah benar. Tetapi perhatikan ayat 8. Ya, ambillah tongkatmu, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Jadi katakan kepada bukit batu itu supaya memberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Ya, jadi Musa disuruh apa? Bicara kepada bukit batu. Ya. Tetapi next slide ayat 10 ya. Setelah ngambil tongkat itu Musa bilang apa kepada orang Israel? Dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Nah, ini salah. Tadi Tuhan sudah kasih perintah jelas, definitif. Ya, cara mengeluarkan airnya kamu mesti katakan kepada gunung batu itu, gunung batu berilah air kami ini. Ya. Tapi sama Musa gunung batu itu apa? Dipukul 2 kali. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita membaca sekarang dalam Mazmur 106 ya, pemazmur memberi catatan peristiwa itu ayat 32 dan 33. Ya. Mereka menggusarkan dia Allah, ya. Orang Israel menggusarkan itu membuat Tuhan gusar itu marah. Ya. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Ayat 33, sebab mereka memainkan hatinya. Musa ya yang memimpin mereka ini dibuat pahit hatinya oleh orang Israel. Saya ulangi, orang Israel memaitkan hatinya Musa, sehingga Musa itu teledor dengan kata-katanya. Apa kata-katanya? Tadi kita baca, hai orang-orang durhaka, apa kami harus mengeluarkan air bagimu dari gunung batu ini? Ya, ini kan kata-kata yang menggerutu. Padahal Tuhan yang suruh. Ya. Orang Israel bersungut-sungut. Ya, Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, kamu keluarin deh airnya. Tapi Musa menggerutu. Ya. Jadi next slide. Musa bersalah dalam 2 hal, yaitu dalam perbuatan, tidak menaati dengan tepat apa yang Tuhan katakan, dan bicara yang tidak menyenangkan, menggerutu dia. Nah, ini kita perlu hati-hati ya, Ibu Bapak, ya. Apa yang perlu kita catat di sini? Ya, kita seperti orang Israel nih. Kita jangan membuat ya para pemimpin kita ya, termasuk saya misalnya, jangan sampai kemudian mengalami hal yang tidak baik. Ya. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 17. Ya. 13:17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, jadi jemaat ya mesti apa ini? Taat dan tunduk. Supaya apa? Supaya pemimpin ya saya dalam hal ini dapat melayani ibu bapak dengan apa? Ayat ini bilang dengan
gembira. Ya, dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata joy, dengan sukacita, ya, bukan dengan keluh kesah, grief, duka cita, ya. Nah ternyata kemarin saya lihat kamus ya, sukacita itu ternyata terdiri dari dua kata, suka dan cita. Ini dua kata bahasa Sanskerta. Suka artinya gampang, menyenangkan, senang. Cita yaitu angan-angan, pikirannya senang, menyenangkan, mudah. Ya, jangan dengan duka cita. Ini juga bahasa Sanskerta, ya. Dengan hal yang sulit, dengan hal yang tidak menyenangkan. Karena apa? Kalau itu terjadi maka itu tidak membawa keuntungan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Contohnya ya Musa. Bagaimana Musa ya itu terus ya dipersalahkan, ya dituduh-tuduh macam-macam. Apa yang terjadi kepada mereka yang menyalahkan, yang menuduh-nuduh? Ya, kita baca saja tentang Miriam, kakaknya Musa sendiri. Ya, Miriam dan Harun. Ya, kita juga membaca tentang Korah, keponakannya sendiri. Ya, Korah, Datan, Abiram. Ya, dan sebagainya. Termasuk juga orang Israel. Ya, mereka secara garis besar mati di padang gurun. Ya. Nah, saudaraku, pesan yang lain 13 ayat 7 Ibrani, kita baca ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah mereka. Ingatlah artinya jangan lupa kepada pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah, ya. Next. Jadi apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita catat? Yang pertama, ya, taatilah dan tunduklah. Taat dan tunduk. Ya, untuk memahami dua kata ini, ya kita cari lawan katanya. Apa lawan kata taat dan tunduk? Banyak. Yang pertama membangkang. Membangkang itu artinya tidak menurut. Ya. Yang kedua ingkar. Ingkar artinya tidak menepati perkataan. Ya, seperti anak-anak kalau disuruh itu loh. Ayo belajar. Ya. Tapi enggak dikerjakan. Nah, itu ingkar. Ya. Nah, kita jangan begitu. Kita ya bilang A, ya lakukan A. Bilang B, ya lakukan B. Ya. Kemudian mendurhaka. Mendurhaka artinya menentang, melawan. Ya, berani melawan. Seperti orang Israel ini berani melawan Musa. Ya, saya tidak pernah berani melawan bapak gembala saya. Ya, Om seperti. Ya, ada ini cerita ya pribadi. Beliau pernah salah gitu. Ya, beliau pernah salah. Ya saya diam aja. Cuman doa saya. Ya, tidak berani melawan, ngata-ngatai. Ya, tapi ada teman saya yang berani. Ya. Membantah, mengata-ngatai, bicara kasar. Wah. Ya, saya tidak mau lakukan itu. Kenapa? Karena saya punya kesadaran betul. Saya ini hutang nyawa, hutang keselamatan. Saya kenal Tuhan Yesus ya karena beliau. Saya jadi hamba Tuhan ya karena beliau. Saya bisa melayani di tempat ini juga karena beliau. Ya. Jadi tidak berani saya. Ya. Apalagi memberontak. Ya, hampir sama dengan mendurhaka, melawan, tidak menurut. Ya. Ada lagi dikatakan makar. Makar itu kalau dibuka kamus artinya akal busuk, tipu muslihat, perbuatan atau usaha untuk menyerang, berbuat jahat. Ya, kalau kita pemahaman kita kata makar, oh itu
segerombolan orang kalau mau melawan pemerintah itu makar. Ya, makar artinya yang lebih luas ini di kamus tadi. Ya, akal busuk, tipu muslihat untuk menyerang, ya, bikin macam-macam. Ya, lalu apa? Membelot. Membelot artinya lari dari pihaknya, dari golongannya. Ya, seperti satu orang dari satu bangsa ke negara lain, nah, itu membelot. Ya. Next, ingatlah atau jangan lupakan dan teladani. Ya, jadi ingat kepada yang mengajar, jangan bikin malu. Oh ini ya saya lakukan juga. Saya tidak mau bikin malu Bapak Gembala saya. Ya, jangan sampai. Ya, dan mesti apa? Mengikuti teladannya. Ya, saya harap ibu bapak juga demikian, adik-adik juga demikian ya. Berikutnya yang ketiga, ya. Sekarang kita akan masuk kepada yang tadi, bagian yang ketiga yang kita catat adalah Musa menyebutkan 4 kelompok rentan. Next, ya. Kita awali dulu dengan tadi ya, konstruksinya tadi ya, bagian isinya ya, tadi disebut ulangan. Ya. Ada 3 poin, 10 perintah, kemudian kehidupan religius dan kehidupan sosial. Religius itu hubungan kita dengan Allah. Ya, kita mesti mengasihi Allah. Dan kalau kita lakukan, kita menerima janji berkat. Yang kedua, di pasal 14 sampai 26, Musa tidak menyebutkan secara definitif bahwa ini adalah kehidupan sosial, enggak, tapi Musa mendeskripsikan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang Israel, ya, terhadap sesama mereka, ya. Maka saya sebut itu kehidupan sosial, kasih kepada sesama, PIP, ya, kasih kepada sesama, mewujudkan keadilan sosial, ya. Dan kemudian kita akan bicara tentang nanti yang penting ini kelompok rentan, ya. Ya, sebelum kita bahas seperti hal itu ya, kita lihat dulu ya Markus pasal 12 ayat 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ya. Supaya cepat ya. Saya bacakan yang kuning saja ya. Jadi ada peristiwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah manakah yang paling utama? Ya, ayat 29, Tuhan Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini Sema Yisrael, ya. Ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Ini perintah pertama. Perintah kedua kata Tuhan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada 2 perintah. Kasihlah Allah dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan katakan tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Next. Ya. Setelah Tuhan bicara begitu, ada seorang ahli Taurat terkesima ya dengan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan orang Saduki tadi. Ya, ahli Taurat ini kemudian berkomentar, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu. Ya, ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan seterusnya, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu lebih utama dari semua korban bakaran dan korban lain. Ya. Nah, orang ini bicara begitu. Tuhan Yesus lihat orang itu, Tuhan gantian komentar tentang dia. Bro, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya, setelah itu tidak ada orang lagi berani tanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Maka next. Ya. Kenapa sih orang Saduki atau orang Farisi atau orang Israel
itu mesti bertanya, ya, perintah manakah yang paling utama? Apa mereka itu tidak tahu? Ya, jawabannya ya tidak semua tahu. Kenapa? Karena memang yang ditulis cuma satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Tetapi tentang kasihlah sesamamu manusia itu tidak ditulis berbarengan. Ya, tadi Tuhan Yesus menyebutkannya bareng. Tapi kalau kita cari di hukum Taurat, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu dua hal itu tidak gandeng gitu. Ya, kata kasihilah sesamamu manusia itu tidak mengikuti perintah yang pertama tadi, kasihlah Tuhan Allahmu. Enggak, ya. Kalau kasihlah Tuhan Allahmu ditulis di kitab Keluaran pasal 19, ya. Dan di Bilangan pasal di Ulangan pasal 6. Ya. Pasal 6 ditulis. Tapi kasihlah sesamamu manusia, enggak ada itu di Keluaran dan di Ulangan, enggak ada. Tapi ditulis di kitab Bilangan, di kitab Imamat, di kitab Imamat 19 ayat 18, ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi dua hal ini atau dua perintah ini atau dua hukum ini sekali lagi tidak ditulis bareng. Makanya orang Saduki tanya, perintah apa yang utama? Tuhan bilang ada dua. Satu, kasih Allahmu. Dua, kasih sesamamu. Ya. Nah, ternyata ahli Taurat tadi tahu hal itu. Ya. Kenapa, saudaraku? Next. Karena memang konstruksi kitab Ulangan, ya, walaupun tidak menulis, ya, pernyataan bahwa orang Israel harus mengasihi sesamanya, tetapi dari tulisan Musa, ya, tadi kita membacakan, ya, di pasal 5 Musa menulis kembali 10 perintah Allah. Di pasal 6 Musa bicara bahwa orang Israel mesti mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan seterusnya. Lalu dimulai di pasal 14, Musa mulai mendeskripsikan hal-hal yang mesti dilakukan orang Israel dalam kaitan mereka dengan sesama. Ya. Jadi ada kehidupan religius dan ada kehidupan sosial yang sama-sama harus digenapi. Ada kehidupan vertikal dan ada kehidupan horizontal, ya, ke atas dan ke samping. Itulah salib. Ya. Nah, 10 perintah Allah itu sebenarnya juga begitu. Ada hal yang berkaitan dengan Tuhan Allah, tapi juga dengan manusia. Dimulai dengan apa? Hormatilah ibu bapakmu. Ya. Nah, apa yang Musa tulis di kitab Ulangan? Yaitu orang Israel mesti mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu apa? Ya, coba ibu bapak Google. Ya. Keadilan sosial itu apa? Keadilan sosial adalah keseimbangan yang adil dalam distribusi kekayaan, peluang, hak istimewa dalam masyarakat di mana hak-hak individu diakui dan dilindungi. Ya, gampangnya apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial itu lawannya ketimpangan sosial. Tahu ya kalau ketimpangan, ya? Ada yang kaya raya, ada yang sangat miskin. Timpang. Nah, kalau terjadi ketimpangan terjadi apa? Kecemburuan sosial. Nah, Tuhan itu tidak menghendaki ini. Orang Israel mesti mewujudkan keadilan sosial. Next. Ya.
Nah, dalam kitab Ulangan itu Musa berulang-ulang. Sekali lagi ya, kitab Ulangan itu cirinya apa? Ya ada hal yang diulang-ulang. Kali ini yang diulang oleh Musa apa? Tadi Musa mengulang-ulang kekecewaannya. Ya Tuhan murka kepadaku gara-gara kamu. Aku ndak boleh masuk ke sana. Ini apa yang Musa tulis berulang-ulang. Tuhan Musa tampilkan ya. BIP. Musa menuliskan 4 kelompok rentan. Ya. 4 kelompok rentan. Next ya, ini ya. Musa berkali-kali 4 kelompok rentan yang harus diwujudkan keadilan sosialnya, yaitu apa? 1 orang Lewi, 2 pendatang, 3 anak yatim, 4 janda. Selalu urutannya begitu. Orang Lewi, pendatang, atau kalau Alkitab Ibu Bapak ditulisnya orang asing. Terus anak yatim, dan berikutnya janda. Ya. Coba kita lihat sekarang ya. Ulangan 14 ayat 28-29. Ya. Kita baca ya 28. Pada akhir setiap 3 tahun engkau harus membawa segala persepuluhan dari hasil tanahmu pada tahun itu dan menaruhnya di kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau, akan datang bersama pendatang, anak yatim dan janda di kotamu, lalu mereka akan makan dan menjadi kenyang. Dengan demikian Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Ya. Ngomong apa ini? Wah, Pak Sandy ngomong perpuluhan. Ya. Saya mau menjelaskan kepada Ibu Bapak ya, konteks ayat ini. Ya. Next slide. Ya. Konteks ayat ini kalau Ibu Bapak mau pelajari ya memang agak rumit ya. Dulu aja saya ya enggak paham. Saya sudah sekolah Alkitab aja saya enggak paham. Ya. Baru saya pelajari lagi baru saya paham. Konteksnya apa toh? Ya tadi kita membaca. Ya. Pada akhir setiap 3 tahun ya, kamu mesti mengumpulkan persepuluhan. Oh, berarti perpuluhan bayarnya 3 tahun sekali. Ya. Nah, ini saya bukan mengada-ngada ya, karena kita ini bicara juga tidak tematik semau saya ya. Dan kebetulan mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, ini kemarin kan baru ada peristiwa viral di negara kita. Seorang hamba Tuhan yang ya ngomong ya hal ini membandingkan dengan kelompok lain. Ya. Dan kemudian menjadi masalah. Ya. Dia mau mengatakan itu video dipotong-potong atau tidak, faktanya ada hal-hal yang ya membuat dia ya terkesan betul-betul melakukan penistaan. Ya. Dan kemudian secara sekilas orang akan menangkap, oh persepuluhan itu untuk apa? Oh, untuk membuat kita sama Tuhan enak lah, karena kita ngasih Tuhan 10%. Ya, ini bukan itu. Ya, nah omongan beliau ini juga karena menanggapi pendeta-pendeta lain yang mengatakan perpuluhan itu tidak perlu, itu dibohongi. Ya, nah nanti Anda simpulkan sendiri ya setelah ini, mana yang benar. Ya, yang saya sayangkan adalah kenapa sih pendeta itu mesti bicara tentang pendeta lain, mengomentari ajarannya, mengomentari doktrin gerejanya. Ya. Kok saya kemudian berpikir kok kayak orang jualan. Orang jualan datang ke tempat kita, ya. Lalu kita mau supaya orang itu senang sama jualan kita, beli dagangan kita, kemudian mendiskreditkan dagangan orang lain.
Ada loh orang-orang jualan begitu. Ya, ada orang jualan makanan di komplek perumahan kita ini. Ya, ada kompetitornya. Oh, datang ke situ, oh nek kae gini, nek aku gini. Nah, ini pesan saya kepada kita semua ya. Kita semua kan juga secara langsung atau tidak langsung kan kita kan juga melakukan perdagangan. Kita kan juga memberikan pelayanan ya. Maka pesan saya kepada ibu bapak saudara semua, kalau Anda mau menarik orang ya membeli dagangan Anda atau senang puas dengan pelayanan Anda cukup menunjukkan kualitas milik Anda saja. Tidak perlu menjelekkan produk orang lain. Ya. Anda kemukakan aja barang saya ini terbuat dari ini, bahannya ini. Udah sampai situ, enggak usah menjelek-jelekan orang lain, produk orang lain. Ya. Itu tidak baik. Ya. Tunjukkan aja produk Anda lebih bagus, pelayanan Anda lebih bagus. Ya. Jangan seperti itu, Ada orang-orang kalau ada maunya, misalnya mau utang nih. Ya. Mau utang kepada si A, ke rumah si A ini. Ya. Ngomong. Yang diomong apa? Si B, tetangga yang lain atau orang yang lain atau teman yang lain. Wah, si B itu gini. Oh, si B itu pernah ngatain kamu loh. Menceritakan kamu loh, bla 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 bla. Kenapa? Anda punya kepentingan dengan si A, Anda mesti mendiskreditkan orang lain. Hanya untuk supaya Anda dikasih pinjaman. Ini pribadi yang tidak bagus. Ya. Nah, saya sayangkan ada peristiwa-peristiwa begitu. Ya. Orang khotbah mengomentari khotbah orang lain, gereja orang lain. Ya. Ini pun sebenarnya yang mengomentari itu, tetapi saya punya kepentingan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa yang begitu itu tidak baik, tidak benar. Ya. Jadi kalau ada pengkhotbah ngomong begitu, jangan Anda dengarkanlah. Ya. Itu gosip. Ya. Nah, kembali ke konteks ini ya, Jadi ini adalah persepuluhan, saya jelaskan ya. Ini adalah persepuluhan ketiga. Loh Pak, kalau ada ketiga berarti ada kedua, ya. Berarti ada ke satu, ya. Jadi persepuluhan itu ada 3 macam. Ini persepuluhan yang ketiga. Persepuluhan yang ketiga ini dikumpulkan 3 tahun sekali. Dibawa kemana? Dibawa mungkin ke pusat kota untuk dinikmati, dimakan bersama, atau saya istilahkan diadakan pesta rakyat kota itu. Di satu kota itu semua rakyatnya kumpul, semua bawa persembahan persepuluhannya, dibuat makan pesta bersama. Tujuannya apa? Memberikan keadilan sosial bagi tadi 4 kelompok tadi. Orang Lewi, pendatang, anak yatim dan janda. Supaya mereka makan dan menjadi kenyang. Ini tidak tiap hari loh, tidak tiap bulan, tidak tiap tahun loh. Tapi apa? 3 tahun sekali. Mungkin dalam hari-harinya orang-orang ini kelaparan. Maka Tuhan bilang kepada orang Israel, kamu adakan itu supaya mereka makan dan jadi kenyang. Itulah keadilan sosial. Yang adil, ya, kamu makan limpah-limpah bahkan dibuang-buang. Kita jangan buang-buang makanan, ya, banyak orang susah, ya, saudaraku, apalagi makanan mahal, beli banyak tidak habis, disimpan masuk kulkas, dah masuk kulkas sudah bakal kemakan lagi, nunggu 1 minggu lagi baru dibuang. Eman-eman, ya toh, ini kan tidak adil, ya, sayang, ya. Nah, hal ini ditulis pasal 14, diulangi lagi di pasal 26 ayat 12 dan 13,
ya. Coba tampilkan next slide ya. Ya. Orang Lewi, pendatang, anak yatim dan janda. Lagi ayat 13. Orang Lewi, pendatang, anak yatim dan janda. Terus 4 ini terus diulang-ulang. Perhatikan mereka itu ya. Ayat 12. Apabila pada tahun ketiga, sama tuh tadi. Tadi akhir tahun ketiga, ini pada tahun ketiga. Jadi 3 tahun sekali bikin pesta rakyat. Supaya orang-orang yang lapar itu bisa makan dan kenyang, dan kamu diberkati Tuhan, berbagi. Nah ini kita nih mesti ngerti itu ya. Kita mesti in action, tidak hanya talking only, ngomong tok. Ya, ada orang itu berdoa kalau mau makan, Tuhan terima kasih untuk berkat makanan dan minuman ini. Kami mengucapkan syukur buat berkat yang Engkau berikan. Tuhan, berkati juga Tuhan janda-janda, anak yatim piatu, orang-orang miskin. Loh kok kamu berdoa minta mereka Tuhan berkati? Yang harusnya memberkati mereka bukan Tuhan, tetapi siapa? Kita. Paham? Kita ini cuman wong kita yang disuruh kita balikkan lagi sama Tuhan. Ya, bukan tidak bagus doa itu. Ya doa itu bagus, estetis, indah. Tetapi tidak ada guna itu. Ya, seharusnya bagaimana? Ya berkati mereka itu. Berkati orang miskin Tuhan, berkati janda, berkati anak yatim, berkati hamba-hamba Tuhan. Nah, iya, cuman omong. Ya, istilahnya sekarang itu omon-omon. Jangan cuman omon-omon. Ya, lakukan. Ya, next ya, kita lihat berikutnya. Ya, di dalam pasal 16 Musa kembali menyebut 4 kelompok rentan itu. Sekali lagi, orang Lewi, pendatang, anak yatim dan janda. Ya. Apa yang diperintahkan di sini? Mereka itu mesti diajak. Diajak berarti diajak pergi, diajak, dibiayai dan makan bersama bukan di kotanya, tapi di suatu tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Tempat apa itu? Musa tidak tahu, orang Israel juga tidak tahu, berabad-abad tidak ada yang tahu, sampai Daud ketemu tempat itu adalah Yerusalem. Ya. Nah ini bayari ini orang Lewi, pendatang, anak yatim dan janda di kotamu itu mesti dibiayai. Biayanya pakai apa? Persepuluhan kedua. Tadi persepuluhan ketiga, ini persepuluhan kedua. Ya. Nah, di dalam pasal 12, ulangan 12, Musa menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan tempat itu. Ya. Next. Ya. Sekarang saya tunjukkan dulu pasal 16 ya. Lagi ya, bersukacitalah di hadapan Tuhan, ya, Allahmu, engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi di kotamu, pendatang, anak yatim, janda yang di tengah-tengahmu. Bersukacitalah di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Jadi ada satu tempat yang Tuhan maksud. Nah di sana itu kamu mesti bersukacita di hadapan Tuhan. Bersama dengan anakmu, hambamu. Terus jangan lupa tuh orang Lewi di kotamu, pendatang, ya, orang asing di kotamu, anak yatim dan janda yang di kotamu itu mesti mbok ajak ke sana. Ya, ayat 14 pengulangan yang sama ya. Orang Lewi, pendatang, anak yatim dan janda. Ya, next sekarang pasal 12 ayat 5 ini. Ya, tentang tempat itu Tuhan
lewat Musa berkata begini, tetapi kamu mesti mencari tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari antara segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Ke sana kamu harus pergi. Ke sana itu kamu mesti pergi. Jadi tempatnya mesti dicari dan kamu kalau sudah ketemu mesti ke sana. Akhirnya tempat itu ditemukan oleh Daud. Kota itu adalah Yerusalem. Di situ Daud lewat anaknya membangun bait Allah, ya. Nah, ayat 6 ya tampilkan. Kamu harus membawa ke sana kurban bakaran dan kurban sembelihanmu, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, kurban nasar dan seterusnya. Next, ayat 12. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, dan orang Lewi di kotamu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, ya, orang-orang ini mesti dibiayai pergi ke kota Yerusalem. Karena Tuhan mewajibkan setiap orang, khususnya laki-laki, mesti menghadap Tuhan 3 kali setahun. Harus ke Yerusalem. Yang dari Galilea, tempat yang jauh di utara, harus selatan. Di provinsi Yudea ke kota Yerusalem. Itu biaya. Ya. Nah mereka ini miskin, tidak bisa, mesti ditopang, dibiayai. Pakai apa? Persepuluhan kedua tadi. Next. Jadi ada persepuluhan ketiga, persepuluhan kedua, ya. Semuanya ini tentang apa? Tentang keadilan sosial. Biar mereka juga punya kesempatan yang sama, ya, punya opportunity yang sama, the same opportunity. Supaya bisa ibadah juga, supaya bisa kenyang juga. Ya. Nah, next. Sebenarnya dari sejak awal Tuhan itu sudah mendidik orang Israel untuk mewujudkan keadilan sosial. Dari mana buktinya? Next. Ya. Ketika Tuhan memberi mana. Pesan Tuhan apa? Setiap pagi kamu mesti memungut itu. Tiap orang mesti menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Jadi boleh diwakili salah seorang. Misalnya saya mesti mungut, ya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Lah, anggota saya ini di rumah ada 6. Berarti saya ambil berapa? 6 gomer. Ya. Ya. Tapi pengukuran gomernya itu nanti. Setelah dikumpulkan semua baru ditimbang. Setelah ditimbang, ternyata saya kebanyakan ini, lebih dari 6. Sisanya mesti diapakan? Dikasih ke, ada mak-mak ini, ya enggak punya anak, enggak punya siapa-siapa, ya janda dia, sudah bongkok, tua, mungut, wah susah. Nah yang tadi yang saya kumpulkan itu kebanyakan mesti dilimpahkan kepada ibu atau oma-oma yang tua ini. Sehingga tampilkan yuk. 17, demikianlah diperbuat orang Israel, mereka memungutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Wah saya tadi bisa ngumpulin banyak, tapi si oma-oma cuma bisa ngumpulin sedikit. 18. Ketika mereka menakarnya, nah baru ditimbang kan, baru ditaker dengan gomer. Orang yang memungut banyak tidak kelebihan dan yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Jadi harus ada tadi. Ini yang tadi namanya keadilan sosial. Paham? Ya, jadi ada yang bisa ngambilnya banyak. Sat-set ya, tas-tas. Ngumpul ke banyak. Ini ada oma-oma munguti satu-satu. Angel. Sudah keburu siang. Ya, maka harus yang tadi
dilimpahkan. Itu keadilan sosial. Ya, next. Jadi persepuluhan tadi, konteks tadi itu tentang keadilan sosial. Begitu pula yang tadi kan perpuluhan ketiga, kedua. Begitu pula perpuluhan yang pertama. Itu ya begitu. Bilangan 18 ayat 24. Ya. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Sebabnya mereka tidak memperoleh milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Setiap suku dapat wilayah, orang Israel tidak dapat. Sudah tidak dapat, mereka digojlok. Suruh melayani Tuhan. Lah hidupnya dari mana? Ini Tuhan bilang, tampilkan. Ya, mereka mesti memberikan persepuluhan kepada orang Lewi. Ya, pasal 14 ayat 22, haruslah engkau benar-benar menyisihkan 10% dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu setiap tahun. Wah, ini lain berarti, ini tiap tahun. Tadi 3 tahun sekali. Yang kedua tadi ya berapa bulan sekali. Ya, saudaraku, jadi semuanya ini tentang apa? Keadilan sosial. Ya. Nah, kembali ke tadi ya, polemik tadi itu kenapa toh? Karena ada memang ya, mereka mengistilahkan itu mega church. Gereja yang mega. Wah, mega berarti gede banget. Nah, itu konon ya, mereka mencurigai mega church ini ya menggaruk perpuluhan dan semuanya diambil sama satu orang pendetanya. Ini dugaan atau fakta saya tidak tahu. Lalu ada untuk mengenai hal itu orang komentar, itu dibohongi pendetanya itu. Tapi kan tidak semua pendeta itu punya gereja mega church. Ya, ya tempat kita ini bukan mega. Namanya mega apa? Mikro. Kelompok kecil. Ya. Nah, di gereja tertentu pendetanya digaji. Yang khotbah ini pendetanya ini digaji. Ya. Terima persembahan kasih mungkin. Yang mungkin besarnya aja berkali-kali daripada pendeta-pendeta yang gereja kecil-kecil, apalagi yang di desa-desa. Ini kekacauan aja. Ya, sehingga ada yang berusaha jawab. Jawabnya kebablasan offside, nyinggung orang lain. Intinya apa tuh? Mesti mewujudkan keadilan sosial. 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 11. Ya, dalam hukum Musa tertulis jangan engkau memberangus mulut lembu yang mengirik. Mengirik itu menggiling. Ya, saya pernah cerita itu di Jogja ada mie letek. Gandumnya digiling, ya, pakai gilingan besar batu begitu, ditarik oleh apa? Oleh sapi. Nah, ini lembu mengirik. Itu ndak boleh diberangus mulutnya. Lah ini ndak diberangus, dia bisa makan itu yang rontok-rontok jatuh itu. Ya. Ayat 9 bagian akhir, lembukah yang Allah perhatikan atau kita yang Ia maksudkan? Ya, untuk kita lah hal ini ditulis, yaitu orang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan dan orang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Ya, ya harus ada keadilan sosial. Ya, seperti orang Lewi tadi, tidak dikasih wilayah, tidak boleh kerja selain melayani di kemah suci, digojlok seumur hidup, bahkan seanak keturunannya. Ya,
Lah mereka hidup dari mana? Ya harus ada keadilan itu tadi. Ya. Nah, mungkin orang berkata, "Lah Pak, nek namanya jadi pendeta itu kan ya itu kan sudah panggilannya. Sudah tahu toh kalau jadi pendeta ya hidupnya ya apa adanya." Ya betul. Nah, coba Anda Ibu Bapak lihat saya ini, hidup saya bagaimana? Apa adanya apa mengada-ada? Ya toh. Ya. Itu kan sukarela, kan memang panggilannya begitu. Itu kan seperti ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Lah pendeta kan mestinya begitu Pak, memberi tak harap kembali. Iya betul sih. Tapi kalau ibu bapak punya orang tua yang memang tidak mengharap kembali, itu apa ya dibiarkan aja, biar hidup sendiri sampai tua, nanti sakit diam aja, kan tidak harap kembali. Kan ya ndak gitu. Sebagai anak-anak mesti apa? Ya perhatian toh. Benar enggak? Nah, itu kan mesti begitu. Ya. Ada lagi yang mengatakan, ya jadi pendeta itu kan kayak guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Ya memang guru itu istilah pahlawan tanpa tanda jasa itu hanya di Indonesia. Makanya tidak banyak orang jadi guru. Ya. Tapi semoga jadi ada perbaikan. Ya. Oh, jadi guru itu kemarin saya lihat, wah, bayarannya sebulan cuma 300.000. Bayangin 300.000 sebulan. Lah berarti sehari berapa tuh? 300.000 dibagi 30 berarti sehari berapa? 10.000. 10.000 piye nek punya istri, punya anak? Kan enggak masuk akal. Keadilan sosial harus ada. Ya. Nah itu. Nah, selebihnya simpulkan sendiri, ya. Perlu atau tidak perlu, simpulkan sendiri. Ya. Yang penting kita belajar firman Tuhan, ya. Kalau tadi saya mengatakan tentang ada peristiwa-peristiwa itu, ya itu kepentingannya supaya kita nih benar gitu. Ya. Benar apa tuh tulisannya di Alkitab, itu sudah saya sajikan. Selebihnya ya silahkan simpulkan. Siapa sing benar itu omongannya. Ya. Amin, kita datang pada Tuhan. Semusim berlalu. Mari kita berdiri ya, Ibu Bapak. Kita nyanyikan lagu ini. Tadi saya menyampaikan di kitab Ulangan, Musa mengawali kisah tentang orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir.
bagaimana mereka selalu memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi anugerah dan pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan kepada mereka. Saudaraku, saya tidak mengajak Anda untuk memberontak, bersungut-sungut, berbuat dosa. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk mensyukuri kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita nyanyi kembali ya. Semusim berlalu, namun Kau selalu kasih dan setia. Lebih luas lebih luas takkan habis di hidupku, lebih tinggi tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih setia-Mu selama-lamanya, kasih setia-Mu selamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau setia, Engkau memelihara kami, Engkau memberi hidup kepada kami, memberi kuat, memberi sehat, memberi segala apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Sungguh kami bersyukur, dan ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu, dan mengajar kepada anak-anak kami juga untuk mengasihi-Mu. Tuhan, teruslah ajar kami, dan biarlah kami juga terus mengajar kepada anak-anak. Tuhan, tolong juga kepada kami, supaya kami dapat mewujudkan kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama, orang-orang yang perlu mendapatkan keadilan sosial dari kami. Tuhan, mari pakai kami Tuhan untuk menjadi alat berkat. Apa artinya kami diberkati?
supaya kami menjadi berkat juga. Buatlah kami menggenapi perkataan ini ya Tuhan. Buatlah kami menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar juga kami menghormati, menaati dan tunduk kepada para pemimpin kami, supaya mereka dapat terus melayani dengan gembira, bukan dengan duka cita. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi Tuhan. Segala apa yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah itu kami simpan di dalam hati kami, menjadi tanda di tangan dan lambang di dahi, mendarah daging, menjadi cara hidup dan cara berpikir kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Terimalah untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lebih luas dari ada pengumuman ya Ibu Bapak. Seminggu kemarin ini Bapak tukang masih belum bekerja ya, dan baru akan mulai besok Senin ya. Itu sebabnya hari ini kita masih berkumpul di sini ya. Dan saya belum tahu kabar tentang berapa habis biayanya, karena yang lalu kan kita bikin taksiran sendiri ya. Seandainya ada sisa ya, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Agus, minta tolong untuk itu memotong ya mimbar ya, panggungnya itu loh yang nongol ya, dikepras itu di bawahnya ada kolam baptisan. Yaitu dulu saya buat itu karena mencontoh satu gereja besar di kota kita ya. Bukan gerejanya Om Subekti, bukan, gereja lain. Ternyata itu ya, kalau kita bikin di situ secara alkitabiah kurang tepat ya, secara teori teologinya kurang tepat, dan secara praktikannya juga merepotkan ya. Dan ketika itu dibuat tinggi begitu, sedangkan plafon kita rendah, gereja kita seperti rumah-rumah yang ada di Tanah Mas ya, rumahnya jadi pendek ya. Nah, dari adik-adik yang melayani musik ini, mereka minta itu kalau bisa tempatnya itu luas gitu loh, yang main musik itu kan sumpek-umpekan. Nah, itu diratakan ya, semoga cukup ya. Dan kalau ibu bapak punya berkat ya, berilah persembahan untuk renovasi itu ya. Nanti minta tolong diupdate ya Bu Angel, dapatnya sudah berapa ya. Nah, karena itu minggu depan mungkin kita masih di sini ya, semoga minggu depan terakhir. Tapi kalaupun tidak ya, berarti mungkin awal Mei kita masih perjamuan kudus di sini ya. Gitu ya Ibu Bapak, doakan ya. Doakan para donatur, doakan Bapak Agus dan tukang-tukangnya ya, supaya Tuhan memberkati mereka ya. Mari kita berdiri, kita datang pada Tuhan. Bapa, pada akhir ibadah kami berdoa Tuhan,
Kami terus minta pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk kami semua. Berilah kepada kami selalu rasa hormat takut kepada Engkau. Kami mengasihi Engkau, melakukan segala yang Engkau perintahkan kepada kami. Dan menjauhi segala yang Tuhan larang untuk kami lakukan. Biar takut kepadamu selalu menyertai kami dimanapun dan kemanapun kami pergi. Dan kami juga minta Tuhan memberkati kami semua. Bapak Ibu yang bekerja, berkatilah pekerjaannya. Baik yang wira swasta maupun yang menjadi karyawan. Baik yang menjadi karyawan atau yang menjadi pimpinan atau yang menjadi pemilik pekerjaan. Berkatilah semuanya Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan buat berhasil. Kami juga minta berkat untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Berkatilah mereka juga dalam belajar mereka, sehingga mereka pun berhasil dalam belajar mereka dan menyiapkan masa depan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau telah menyediakan rancangan terindah buat anak-anak kami Tuhan. Sekarang kami doakan supaya anak-anak kami dapat menyambut rencanamu itu melalui sekolah dan kuliah mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mengingat kepada anak-anak kami yang ada di luar kota, yang di luar negeri. Tuhan juga jaga dan berkati mereka senantiasa. Ingatkan mereka selalu kepada Tuhan. Dan buatlah mereka tetap rendah hati, tidak menjadi sombong, tetap menghormati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk semua para donatur yang telah membantu renovasi di tempat kami, juga Bapak Agus dan juga para tukang. Berkatilah mereka semua, juga toko-toko yang memberikan harga khusus untuk setiap material yang diberi. Tuhan berkati juga. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Berkatilah pula kami pagi ini yang sudah datang. Dan terimalah juga persembahan-persembahan kami yang kami berikan pagi ini secara langsung, maupun yang diberikan oleh saudara-saudara kami melalui bank. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan untuk membiayai semua pekerjaan Tuhan. Juga Tuhan memberkati saudara-saudara yang memperhatikan hamba-Mu dan keluarga, supaya kami dapat terus melayani Tuhan. Mereka telah memberikan persembahan terbaik mereka, persepuluhan mereka, persembahan kasih mereka. Tuhan kembalikan dan tambahkan rezekinya. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami. Ibu Bapak, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi yang sakit. Dan mari kita hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita hidup dalam kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Kami minta Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu atas bangsa dan negara kami. Berilah kami pemimpin yang terbaik Tuhan. Sampai hari ini kami masih menanti-nantikan keputusan Tuhan, siapa yang akan menjadi pemimpin kami. Berilah pemimpin yang benar, yang baik, yang rendah hati, yang betul-betul memperhatikan kepentingan semua rakyat, bukan untuk menggaruk kekayaan negara untuk kelompoknya dan dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu atas seluruh muka bumi. Tuhan, peperangan yang tidak perlu kami minta supaya jangan terjadi. Jangan ada nyawa sia-sia, dan juga jangan ada kesusahan panjang karena peperangan. Terima kasih Bapa. Kami minta semuanya ini dengan iman kepada Bapa kami juga dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Anugerahmu